Hai semuanya, perkenalkan saya Dodi Setiawan Sitompul, asal instansi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penempatan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta. Saya merupakan peserta Latsar CPNS gelombang 1, kelas A2, kelompok 2, akan memaparkan mengenai pengalaman pembelajaran modul 2 agenda 1 tentang analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. Selamat menyaksikan. Analisis isu kontemporer, navigasi etika dalam konflik kepentingan birokrasi. Subtema, aktualisasi sikap bela negara melalui integritas pelayanan publik dalam penanganan nepotisme pengadaan barang dan jasa. Studi kasus, dinamika pengadaan barang dan jasa. Analisis ini berdasarkan pada triangulasi informasi dari sumber media kredibel. Sumber kompas.com, Januari 2026. Eskalasi praktik nepotisme dalam tender proyek daerah. Menelisik kedekatan pemenang tender dengan otoritas pengambil keputusan. Sumber tempo.co, Februari 2026. Tumpang tindih kepentingan, tantangan independensi pejabat pembuat komitmen dalam proyek strategi nasional PSN. Sumber Antara News, Maret 2026. Inovasi digital sebagai antitesis korupsi. Analisis penapisan isu dengan menggunakan metode APKL. Isu strategis adalah konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Menentukan kualitas dan prioritas isu strategis secara objektif berdasarkan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak atau APKL. Diagnosa akar masalah atau fishbone analysis. Faktornya ada 4. 1. Faktor individu atau man. Faktor sistem atau metode. Faktor lingkungan atau milieu. Faktor organisasi atau regulatory. Analisis prioritas dengan kriteria urgency, seriousness, dan growth. Identifikasi konflik kepentingan. Ada 2 jenis konflik, yaitu self-dealing dan nepotisme. Sumber konflik adanya tumpang tindih atau overlap antara kepentingan pribadi sebagai anggota keluarga dan kewenangan dan kewajiban profesional sebagai pelayan publik yang dituntut objektif. Dampak etis tergerusnya prinsip keadilan atau equity. Berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi sumber daya, dan kemudahan implementasi, berikut adalah evaluasi alternatif solusi. Digitalisasi deklarasi kepentingan atau e-disclosure. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan kepentingan terintegrasi atau e-disclosure, di mana setiap pejabat wajib mendeklarasikan hubungan afiliasi secara digital sebelum proses dokumen strategis dan pengadaan dimulai. Menurut saya, konflik kepentingan adalah pintu masuk korupsi. Bukan sekedar masalah administratif, melainkan tantangan moral. Langkah mitigasi strategis yang dapat dilakukan adalah deklarasi terbuka, audit kepatuhan, kultivasi etika. Dari kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, diharapkan para peserta dapat memahami cara menganalisis isu kontemporer pada lingkungan kerja dan cara mengelola apabila terdapat konflik kepentingan. Dan hal ini menjadi landasan untuk selanjutnya merancang rancangan aktualisasi yang akan dibahas di agenda berikutnya.